Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat mirsa MKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya Randy Saputra dalam acara Muda Mulia Show. Acara ini adalah acara motivasi Islami yang ditayangkan di MKTV setiap jam setengah 8 malam hingga jam setengah 9 malam. Insya Allah setiap malam Jumat bersama saya Randy Saputra. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jika sahabat-sahabat ingin mendukung acara ini dan bergabung dalam Muda Mulia SMS Center, sahabat-sahabat bisa SMS ketik Muda Mulia, kirim ke 085 2-nya 5 kali 2222 9010 2222 9010. Sahabat akan tergabung dalam Muda Mulia SMS Center dan akan mendapatkan SMS blasting broadcast gratis. Insya Allah SMS inspirasi, motivasi seminggu 3 kali dan informasi-informasi kegiatan kami Muda Mulia baik off air maupun on air. Ya, terima kasih. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berada di rumah, nah pembahasan kita hari ini itu adalah cara gampang bebas hutang. Jadi cara gampang bebas hutang. Cara gampang bebas hutang ini merupakan materi yang luar biasa dan ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat muslim semuanya dikarenakan ini adalah masalah seluruh kaum muslimin saat ini. Ya, baik secara perorangan maupun secara perusahaan. Rata-rata masalahnya adalah di masalah hutang. Di mana kalau misalnya pribadi tergerus penghasilannya untuk pembayaran hutang, lalu juga di masalah perusahaan kos operasional sehari-hari itu ditimpukin dan dibiayain terus dengan yang namanya utang. Nah, ini berbeda, saya tidak akan membahas tentang masalah-masalah yang sifatnya investasi syirkah mudharabah atau tentang investasi yang sifatnya syarikah atau syariat ya. Artinya bekerja sama musyarakah bersama-sama di mana uang itu memang uang orang lain tapi memang resikonya ditanggung bersama. Kalau usahanya nggak jalan ya ada rugi ditanggung bersama kecuali kalau ada kelalaian dari mudharib ya. Berbeda dengan syirkah mudharabah atau musyarakah, itu bukan utang. Tapi yang saya bahas adalah utang yang dipinjamkan dari lembaga finansial dan pengembaliannya harus fix dan tidak mau tahu apakah nanti mau bangkrut, mau tidak dan seterusnya terus berjalan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ternyata yang namanya jeratan utang ini ada 3 pintunya. Yang pertama pintunya yang dinamakan namanya overspending. Jadi overspending ini pengeluarannya berlebihan. Ini menyebabkan orang masuk dalam jeratan utang. Lalu berikutnya adalah under earning. Under earning ini penghasilannya sedikit. Jadi penghasilannya tidak mencukupi dirinya untuk hidup sehari-hari. Sehingga tergerus lagi ke hutang. Dan yang terakhir adalah unexpected event. Entah itu sakit, entah itu ada musibah yang menyebabkan terpaksa orang itu untuk berhutang. Selain itu unexpected accident juga misalnya tertipu orang, lalu juga misalnya ada diimpuls atau diiming-imingi sesuatu akhirnya keluar uang dan ternyata itu hanya bohong belaka. Nah, ini namanya unexpected event ya, hal-hal yang sebetulnya kita nggak berharap terjadi tapi ternyata terjadi. Kalau misalnya kita lihat struktur utang itu hanya dari 3 hal ini saja ya, kelebihan pengeluaran, terlalu kecil pendapatan, dan yang terakhir adalah kejadian-kejadian yang tak terduga. Kita akan bahas satu demi satu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya akan bahas dulu tentang yang namanya overspending ya, overspending. Jadi overspending ini adalah penyakit di mana sebetulnya penghasilannya ada tapi expense money-nya itu kacau luar biasa. Nah, di masalah overspending ini kita akan merujuk pada hadis Rasulullah SAW, tidak akan bergerak kaki manusia itu sebelum ditanya beberapa hal termasuk dari mana dia mendapatkan uang dan untuk apa dibelanjakannya. Nah, jadi sahabat-sahabat pemirsa yang berada di rumah, ternyata manusia nanti itu akan dihisap ya. Manusia nanti itu akan dihisap. Dihisap ditanya 2 hal. Dihisap ditanya tentang 2 hal. Yang pertama adalah ditanya dari mana dia mendapatkan flows uang. Jadi yang pertama itu dia ditanya dari mana dia mendapatkan uang. Nah, ditanya rupiahnya dari mana. Dan setelah itu rupiahnya digunakan untuk apa. Nah, jadi kalau kita terapkan untuk menyelesaikan overspending ini sebelum dihisap di yaumil akhir. Jadi sebelum kita repot ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, dari sekarang
alangkah baiknya kita coba tracking sendiri, kita coba belajar untuk menjawabnya. Ini harus dilakukan yang namanya tracking money, ya, tracking money, where's money comes from. Lalu berikutnya kita lakukan yang namanya planning, ya, planning tentang nanti uang itu akan kita gunakan kemana. Jadi yang lemah di kalangan kaum muslimin adalah kita itu sampai saat ini itu jadi yang namanya budaknya uang memerintah kita. Saya ke sini, saya ke situ. Harusnya uang ini kita planning, jadi kita yang nyuruh uang. Hey uang, 100.000 dana SPP, 200.000 saving kesehatan, 300.000, nah ini namanya planning. Dan kadang-kadang kita lemahnya, kita juga lemah dalam tracking. Ini penghasilan mau banyak, tapi kita nggak bisa tracking mana income yang fix, mana income yang datangnya nggak rutin, mana income dari bisnis, mana income dari investasi, mana piutang, kita susah untuk men-trackingnya. Nah, untuk menyelesaikan yang namanya overspending, maka dan untuk menyelesaikan semua struktur permasalahan utang ini, saya punya sebuah slogan ya, yang akan menjadi slogan materi kita pada kesempatan malam hari ini. Slogannya seperti ini. Tidak bisa ya. Tidak bisa diapain ini? Ayo coba tebak. Tidak bisa diukur ya. Saya coba perjelas dengan warna merah ya. Sesuatu yang tidak bisa diukur. Sekali lagi, sesuatu yang tidak bisa diukur ini pasti juga tidak bisa diatur. Nah, ini. Sesuatu yang tidak bisa diukur ini juga pasti tidak bisa diatur. Nah, apa maksud ini semua? Nanti kita akan bahas setelah jeda komersial berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.